Hari ini kita akan membahas salah satu keterampilan paling krusial di abad ke-21, berpikir komputasi. Mungkin sebagian dari Anda belum terlalu familiar dengan istilah ini, atau mungkin menganggapnya hanya relevan untuk orang-orang di bidang teknologi. Namun, saya akan menunjukkan bahwa berpikir komputasi adalah cara berpikir fundamental yang sangat penting bagi kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi tantangan di dunia kerja yang terus berkembang pesat. Jadi, apa sebenarnya berpikir komputasi itu? Sederhananya, ini adalah cara kita memecahkan masalah dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam ilmu komputer. Penting untuk digarisbawahi. Ini bukan berarti Anda harus belajar coding atau menjadi seorang programmer. Berpikir komputasi lebih kepada pola pikir, bagaimana kita mengambil pendekatan logis dan sistematis untuk menganalisis masalah, merancang solusi, dan memahami bagaimana suatu sistem bekerja. Ini adalah seperangkat keterampilan kognitif yang melatih kita untuk menghadapi kompleksitas dengan lebih efektif. Pilar pertama adalah dekomposisi. Ini adalah kemampuan untuk memecah masalah besar dan kompleks menjadi bagian yang lebih kecil, terpisah, dan lebih mudah untuk ditangani. Bayangkan Anda ingin merencanakan liburan impian Anda. Jika Anda hanya melihatnya sebagai merencanakan liburan, itu bisa terasa sangat menakutkan. Namun dengan dekomposisi, Anda akan memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil seperti menentukan tujuan, mencari transportasi, memilih akomodasi, hingga menyusun anggaran. Setiap bagian menjadi lebih sederhana dan dapat diselesaikan satu persatu, membuat seluruh proses jauh lebih mudah dan tidak terlalu membebani. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Setelah Anda memecah masalah, Anda bisa mulai mencari pola atau tren di antara bagian-bagian tersebut atau dalam data yang Anda miliki. Misalnya, saat mencari tiket pesawat untuk liburan, Anda mungkin menyadari pola bahwa harga cenderung melonjak drastis saat musim liburan sekolah atau hari besar. Dengan mengenali pola ini, Anda bisa membuat keputusan yang lebih cerdas, seperti memesan jauh-jauh hari atau memilih tanggal di luar musim puncak untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Pilar ketiga adalah abstraksi. Ini tentang kemampuan kita untuk fokus pada informasi yang paling relevan dan penting, sambil mengabaikan detail yang tidak perlu atau rumit. Bayangkan, Anda sedang melihat peta transportasi umum di kota besar. Peta tersebut tidak menunjukkan setiap gedung, setiap pohon, atau setiap trotoar. Sebaliknya, ia hanya menampilkan jalur, stasiun, dan titik transfer utama. Mengapa? Karena detail-detail tersebut tidak relevan dengan tujuan Anda mencari rute. Abstraksi membantu kita menyederhanakan informasi kompleks sehingga kita bisa melihat gambaran besar dan membuat keputusan tanpa terbebani oleh detail yang tidak esensial. Terakhir dan tak kalah pentingnya adalah algoritma. Setelah kita memecah masalah, mengenali pola, dan menyaring informasi penting, kita perlu merancang serangkaian langkah-langkah yang jelas, terurut, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Contoh paling mudah adalah resep masakan. Itu adalah sebuah algoritma, mulai dari menyiapkan bahan, memotong, mencampur, hingga memasak dengan suhu tertentu. Semuanya adalah langkah-langkah berurutan yang jika diikuti dengan benar akan menghasilkan hidangan yang diinginkan. Dalam konteks yang lebih luas, algoritma membantu kita menjalankan rencana atau prosedur secara efisien dan efektif. Lalu, mengapa
Keempat pilar ini, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, begitu penting bagi Anda. Di era informasi dan teknologi saat ini, kemampuan memecahkan masalah dengan efisien adalah kunci. Berpikir komputasi melatih kita untuk menghadapi tantangan dengan kerangka yang terstruktur. Ini juga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan Anda, karena Anda belajar menganalisis data dengan logika yang kuat. Yang tak kalah penting, berpikir komputasi menumbuhkan inovasi dan adaptasi Anda terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Singkatnya, ini adalah keterampilan karir yang sangat dicari di hampir semua bidang, dari bisnis, kesehatan, hingga pendidikan. Karena ia membentuk Anda menjadi individu yang lebih adaptif, analitis, dan efektif. Berpikir komputasi bukanlah konsep yang hanya ada di laboratorium atau ruang server. Dia ada di sekitar kita. Sebagai penutup, Mari kita ingat bahwa berpikir komputasi adalah sebuah kerangka berpikir yang kuat untuk menghadapi segala bentuk kompleksitas di dunia ini. Ini bukan sekadar tren, melainkan keterampilan esensial yang akan mempersiapkan Anda untuk masa depan, apapun jalan karir yang Anda pilih. Dengan memahami dan menerapkan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, Anda akan menjadi individu yang lebih adaptif, inovatif, dan mampu memecahkan masalah dengan cara yang lebih cerdas dan efektif. Jadi, apakah Anda siap untuk mulai mengaplikasikan keterampilan ini dalam hidup Anda? Mari kita terus belajar dan menjadi pemecah masalah yang lebih baik.